Nah itu dia, silakan dilanjutkan Bang Arya. Jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya kalau kita berbicara mengenai solusi saat ini, meskipun pilihan Pak Erick Thohir untuk kemudian memindahkan depo pelumpang pun juga dikaitkan dengan hal politis. Ya, kalau kita tetap konsisten bahwa ini untuk penyelamatan ke depan. Jangka pendeknya ada, kita amankan dulu semua. Jangka menengahnya mau nggak mau kita bikin buffer zone. Kemudian dengan kondisi Jakarta yang terus berkembang, mau nggak mau memang harus pindah. Okay. Tapi walaupun dia pindah DKI Jakarta juga, karena nggak mungkin dipindah jauh kan, karena ini memang kan sumber minyaknya untuk distribusi minyak di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Jadi harus tetap di sini, tapi dicari yang tempat yang jauh dari penduduk. Tapi yang pasti kita jaga semua, jadi memang mau nggak mau kita akan minta juga pemerintah daerah yang tadi, tolong berikan buffer zone. Karena ini cara kita untuk menyelamatkan semuanya. Mengapa kemudian tidak deponya tetap berada, tinggal buffer zone yang kemudian diamankan, itu yang kemudian dipertanyakan publik saat ini? Jadi buffer zone-nya ada, karena kita tahu ke depan ini kan ada banyak perubahan lah. Kita nggak mau juga terlalu dekat sama apa, kita nggak ngerti nanti meledak bagaimana, kita nggak ngerti. Bagus jauh dari penduduk aja, itu cara kita. Pak Erick lihatnya lebih kepada mengamankan supaya apapun ceritanya jauh dari penduduk. Dah. Ini berlakuannya di Jakarta Utara atau di semua nanti depo Pertamina? Semua, bukan di ini ya. Untuk buffer zone ya. Oke. Buffer zone semuanya. Harus. Semua tempat vital kita itu akan dikasih buffer zone. Semua. Ini langkah awal kita untuk menata semua yang selama ini ya agak terabaikan. Jadi sekarang kita akan masuk ke sana, semua yang memang kawasan vital kita akan bikin buffer zone-nya. Oke, singkat. Gitu. Bang Ges, sudah tepatkah solusi ini? Semoga dilaksanakan, bukan hanya kata-kata. Karena kemarin kan udah mengingatkan, tapi setelah jadi komut pun tetap nggak dilakukan apapun gitu loh. Bukan. Enggak Bang. Karena itu adalah faktual gitu loh. Tapi ginilah, saya ingin menjawab yang ada di medsos saja. Ada cerita tentang semut Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, semut membawa air untuk memadamkan api. Lalu burung mentertawakan, wahai semut apa yang kau lakukan? Aku ingin memadamkan api yang sedang membakar nabiku. Lalu burung berkata, yang kau lakukan tidak akan berguna, hanya sia-sia. Okay. Semut menjawab, aku tahu apa yang aku katakan, yang aku lakukan adalah sia-sia. Tapi dengan ini aku menyatakan kemana aku bersikap. Itu yang dilakukan semut. Dan kita dan kepada semua relawan Anies Baswedan di Indonesia, kita sedang memadamkan api fitnah terhadap Anies Baswedan dan kita adalah semut-semut Ibrahim. Oke, baik. Bang Uki, silakan. Siap, dari saya sih sebenarnya 2 poin aja ya. Yang poin yang pertama itu adalah supaya dilakukan investigasi mendalam yang non politis ya, supaya bisa betul-betul terjadi perbaikan di core issue. Core issue-nya itu adalah kebakarannya. Ya, kemudian poin kedua dari saya itu adalah manajemen dampak risiko. Supaya betul-betul buffer zone ini betul-betul kemudian diterapkan. Dan juga kepada seluruh kepala daerah supaya hati-hati dalam mengeluarkan izin membangun bangunan, supaya mengutamakan keselamatan warga, jangan asal populis kemudian keselamatan warga dipertaruhkan. Terima kasih. Bang Mardhani. Kata kuncinya 2, kolaborasi dan transformasi. Seluruh stakeholders termasuk masyarakat, LSM dan mobil khusus, Pertamina, pemerintah pusat, Pemda DKI, kami di DPR harus berkolaborasi menyelesaikan semua masalah dengan seksama, dengan win-win solution pakai hati. Ya. Tapi cara yang kedua transformasi, semua harus naik kelas. You cannot find a new land with an old map. Ya, kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Ya. Masalahnya berubah, konteksnya berubah, jadi semua teknologinya, harus bergerak, ya? makanya harus ada naik kelas dan itu bukan pekerjaan mudah. Semoga pelumpang yang terakhir setelah ini terwujud Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Bang Gilbert, singkat saja. Baik. Kalau kita melihat akar persoalan ini sebenarnya ini bukan hanya satu persoalan ini. Persoalan banjir, persoalan kebakaran. Ini akar persoalannya apa? Lahan. Maka kita mesti melihat bahwa lahan ini sekarang untuk hunian, kita harus memprioritaskan hunian vertikal. Sehingga daerah yang kemudian kebanjiran, kita naikkan ke tempat yang tinggi hunian vertikal. Daerah yang kemudian berbahaya, risiko tinggi, kita pindahkan ke hunian vertikal. Dan Jakarta ini akan menjadi kota metropolitan yang bukan kampung raksasa. Untuk itu diperlukan gubernur yang betul-betul berkualitas untuk memimpin Jakarta. Tanpa itu, Jakarta akan menjadi kampung terbesar di dunia. Baik. Bang Andi. Silakan Bang Andi.
Ya, saya pikir sudah bagus tadi yang disampaikan Bung Arya ya. Sebelumnya kita dengar juga apa yang disampaikan oleh Dirut Pertamina. Pertamina bertanggung jawab terhadap kebakaran ini. Dan Pertamina berani mengatakan bahwa memang di Jakarta Utara itu tidak ada buffer zone-nya. Nah itu sampai soal ombudsman dibicarakan soal mesin teknologi penangkal petir ketika di Balongan dan Cilacap misalnya. Dan itu bagus menurut saya. Dan Pertamina menurut saya di bawah Menteri Menek BUMN mengatakan itu akan direlokasi. Dan itu menurut saya sudah terang benderang bagus. Nah kalau terkait misalnya soal apa yang dilakukan Anies Baswedan, ya orang boleh berpendapat. Jadi saya tetap rujukan saya adalah yang objektif. Tingkat kepuasan publik di Jakarta kepada Anies Baswedan itu approval ratingnya tinggi sekali. 83% masyarakat Jakarta puas terhadap kinerja Anies Baswedan. Tentu ada yang tidak puas. Mungkin Bung Gilbert termasuk yang tidak puas. Yang 9% itu. Nah itu kita demokrasi boleh saja orang mengatakan puas, mengatakan baik, mengatakan tidak baik. Saya kira penutup saya dari saya itu. Baik, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.